Di dalam termokimia, ada satu nilai yang sangat penting di dalamnya yang membersamai reaksi pelarutan, reaksi pembentukan, reaksi penguraian, dan reaksi yang lain-lain, yaitu nilai dari delta H. Tapi, dari mana kita dapatkan nilai delta H tersebut dari reaksi-reaksi tersebut? Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu alat yang bernama kalorimeter. Bersama saya Fajar Priambodo, kita akan belajar mengenai kalorimeter. Nama kalorimeter pertama kali disampaikan oleh... Cara bacanya gimana nih? Antoine Lavoisier. Nggak kayak gitu. Antoine Lavoisier. Nah, kayak gitu ya. Pertama kali diungkapkan oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1780 untuk menjelaskan sebuah alat yang dia gunakan untuk mengukur panas dari nafas Genepic yang ingin melelehkan sebuah es. Dan pada tahun 1782, Lavoisier dan ditemani oleh salah satu ilmuwan asal Prancis juga yang bernama Pierre-Simon Laplace bereksperimen dengan kalorimeter es tersebut, di mana panas yang diperlukan untuk melelehkan es itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengukur panas dari reaksi kimia. Baru itu dinamakan kalorimeter yang sering kita jumpai pada hari ini. Tapi sebenarnya apa sih itu kalorimeter? Nah, kalorimeter itu adalah sebuah alat untuk mengukur arus panas dari reaksi kimia atau perubahan fisik, di mana reaksi kimia tersebut membebaskan energi, membebaskan panas, ataupun menyerap panas atau menyerap energi. Kita bisa mengukurnya dengan alat yang bernama kalorimeter. Sedangkan proses dari menghitung panas yang keluar, yang diserap ataupun dibebaskan tersebut kita namakan dengan nama kalorimetri. Jadi mohon tidak terbalik antara kalorimetri dengan kalorimeter. Kalorimetri adalah proses perhitungannya, sedangkan kalorimeter ada alat yang membantunya untuk mendapatkan data. Prinsip dasarnya, kalorimeter itu sebenarnya cukup sederhana, di mana kalorimeter akan mengisolasi sebuah zat yang akan menambah atau mengurangi temperatur yang ada di dalam sistem terisolasi tersebut. Dan kita bisa mengetahui perubahan suhu di dalamnya. Perubahan suhu di dalamnya akan berubah, dan perubahan tersebut yang kita gunakan untuk mengukur delta H atau perubahan entalpi per mol dari substansi di dalam kalorimeter tersebut, atau dari substansi yang bereaksi di dalamnya. Tapi banyak jenis dari kalorimeter ini, di antaranya kalorimeter adiabatik, kalorimeter reaksi, kalorimeter bom. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kalorimeter tekanan tetap atau yang sering disebut coffee cup kalorimeter. Nah, kalorimeter ini yang paling sederhana di antara kalorimeter yang lain. Kalau kalorimeter coffee cup ini sebenarnya cukup simple, di mana dia tetap mempertahankan tekanan atmosfer di nilai yang tetap. Bayangkan ini coffee cup kalorimeter. Jadi dia mempertahankan tekanan, dia ditutup dengan rapat, dia terbuat dari coffee cup ya. Biasanya kalau kalian percobaan akan memakai gelas styrofoam atau gelas yang biasa digunakan untuk gelas kopi, karena dia itu akan mengisolasi panas yang ada di dalam kopi kan. Kopi biasanya panasnya akan tahan lama karena terisolasi. Oleh karena itu kalian kalau minum kopi panas tidak terlalu merasakan panas yang dari kopi tersebut, yang dihasilkan oleh kopi tersebut. Kalau diminum langsung, melepuh lidah Anda. Oleh karena itu, untuk memastikan kalorimeter tersebut lebih tahan panas lagi, maka ditumpuklah dua gelas styrofoam tersebut, dua coffee cup tersebut, dan ditutup dengan tutup styrofoam yang dimasukkan dengan stirrer atau pengaduk, dan dimasukkan termometer yang dimasukkan dari bolongan atau lubang dari tutupnya, dari penutupnya. Yang diuji coba di coffee cup kalorimeter ini hanya yang berbentuk larutan. Biasanya yang hanya melibatkan reaksi penetralan, reaksi pelarutan, atau reaksi pengendapan. Biasanya hanya reaksi-reaksi tersebut. Konsep dasarnya, kalorimeter tersebut akan menahan lingkungan agar tidak memberikan materi maupun energi ke dalam sistem dalam kalorimeter tersebut, sehingga zat-zat substansi yang ada di dalam kalorimeter tersebut hanya bereaksi atau hanya berinteraksi dengan
sesuatu yang hanya di dalamnya, dengan substansi yang terisolasi di dalamnya lagi. Jadi, kalorimeter tersebut akan menghalangi lingkungan untuk mengintervensi ke dalam. Tapi, jika kalian men-zoom lagi ke dalam kalorimeter tersebut, misalkan ya, bayangkan, ke dalam kalorimeter tersebut, di dalam masih ada substansi-substansi lain yang sebenarnya mungkin tidak bereaksi. Misalkan, air atau udara yang berada di dalam kalorimeter tersebut. Misalkan reaksi NaOH dengan HCl yang menghasilkan reaksi eksoterm. Mereka akan menghasilkan panas. Nah, panas tersebut, reaksi tersebut akan menjadi sistem antara NaOH dengan HCl. Itu akan menjadi sistem yang akan menghasilkan NaOH dengan air lagi sehingga dan menghasilkan panas. Tapi kita tidak bisa merasakannya dari luar, dan oleh karena itu dia hanya berinteraksi. Saya garis bawahi, walaupun air dan udara tidak ikut bereaksi dengan reaksi penetralan tersebut, NaOH dengan HCl, tapi dia berinteraksi dengan reaksi tersebut, sehingga suhu air dan suhu udara di dalamnya akan berubah. Oleh karena itu, kita bisa ukur perubahan suhu dari reaksi tersebut. Jadi sebenarnya di dalam kalorimeter tersebut masih ada sistem dan lingkungannya sendiri. Sistemnya siapa? Sistemnya misalkan NaOH dengan HCl. Lingkungannya siapa? Air dan udara di dalam kalorimeter. Seperti itu. Dan siapa yang kita ukur suhu dengan termometernya? Yang kita ukur adalah air. Suhu dari air, suhu dari larutannya, bukan reaksinya. Karena sebuah reaksi, sebuah sistem yang sebenarnya itu tidak dapat kita lihat, kita tidak dapat hitung, kita tidak dapat observasi. Yang bisa kita observasi adalah lingkungan yang berada di sekitar sistem yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Kita masuk ke rumus kalorimeter. Jadi rumus kalorimeter secara sederhana adalah Q reaksi sama dengan minus dalam kurung Q larutan plus Q kalorimeter. Q dalam hal ini adalah jumlah energi. Jadi jumlah energi reaksi sama dengan minus dalam kurung jumlah energi larutan ditambah jumlah energi kalorimeter. Di mana Q larutan adalah rumus yang sering kalian temui mungkin sejak SMP lalu, yaitu Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan macet. Di mana Q adalah jumlah energi, M adalah massa dalam gram, C adalah kalor jenis larutan dengan satuan joule per gram derajat Celcius dikali delta T, di mana delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Lalu Q kalorimeter memiliki rumus C besar. C besar di sini berdiri untuk kapasitas kalorimeter yang memiliki satuan joule per derajat Celcius dikali delta T. Delta T adalah perubahan suhu. Oleh karena itu kita bisa mengetahui Q reaksinya. Dan jika Q kalorimeter diabaikan, maka langsung saja Q kalorimeternya hapus dan langsung Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Kenapa Q larutannya minus? Karena yang kita amati adalah larutannya, lingkungan di dalam kalorimeter. Misalkan reaksinya eksoterm antara NaOH dengan HCl. Maka air di dalam kalorimeter tersebut akan menyerap energi dari hasil reaksi NaOH dengan HCl tersebut. Jadi yang melepas energi siapa? Yang menyerap siapa? Nah, yang melepaskan energi adalah reaksinya NaOH dengan HCl. Yang menyerap adalah air. Oleh karena itu, Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Karena jumlahnya akan berkebalikan. Jika reaksinya eksoterm, dia akan minus kan? Dia akan mengurangi energi dari sistem. Dia akan membebaskan energi dari reaksi. Dan akan ditangkap oleh larutan. Larutannya akan memiliki energi yang lebih besar. Oleh karena itu, Q reaksinya, misalkan kalau reaksi eksoterm, Q reaksinya minus, maka Q larutannya plus.
berkebalikan kan? Tapi nilainya sama. Nilainya sama. Misalkan 7000 joule, ya sama-sama 7000 joule, tapi yang Q reaksi sebenarnya minus karena reaksi eksoterm. Tapi di Q larutan dia akan sebenarnya plus karena menangkap energi dari reaksi tersebut. Begitu juga dengan reaksi endoterm, hanya kebalikan. Oke, mungkin segitu aja untuk materi kalorimeter hari ini. Kalau kalian ingin tahu bagaimana penyelesaian untuk rumus-rumus yang tadi dan contoh-contoh soal dari kalorimeter, bisa langsung klik video di sini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga. Mungkin sekian saja. Selamat belajar. Dadah.